Jelang laga krusial melawan Osasuna, Hansi Flick mulai menunjukkan arah jelas dari tim yang akan diturunkannya. Pelatih Osasuna memberikan analisis menarik. Ia menyoroti satu hal yang membuat Blaugrana sangat sulit dihadapi. Barcelona menghadapi situasi krusial jelang laga penting. Pedri kembali mendapatkan pengakuan atas performa luar biasa musim ini. Sorotan datang dari Jerman, di mana satu nama muda Borussia Dortmund masuk radar Blaugrana. Satu nama dari internal mulai mendapat perhatian sebagai solusi alternatif. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 2 Mei 2026. Barcelona semakin dekat dengan gelar La Liga, dan jelang laga krusial melawan Osasuna, Hansi Flick mulai menunjukkan arah jelas dari tim yang akan diturunkannya. Dalam laporan Mundo Deportivo, sesi latihan terakhir FC Barcelona sebelum menghadapi Osasuna menjadi semacam deklarasi niat dari Hansi Flick. Pelatih asal Jerman tersebut mulai memperlihatkan gambaran susunan pemain yang kemungkinan besar akan diturunkan. Dalam uji coba taktik, Flick menempatkan Eric Garcia sebagai pengganti pemain yang absen, serta tetap mempertahankan Joao Cancelo di sisi kiri pertahanan. Di lini serang, Flick kembali memberikan kepercayaan kepada Robert Lewandowski sebagai ujung tombak utama. Sementara itu, peran pemain muda dan rotasi juga terlihat jelas, termasuk penggunaan Fermin Lopez di sisi kiri, serta opsi lain di lini depan. Pilihan ini menunjukkan bahwa Flick tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga mencoba menjaga keseimbangan tim di tengah absennya beberapa pemain kunci. Ia tetap mempertahankan ini menjadi ciri khasnya. Selain itu, pertandingan melawan Osasuna menjadi sangat penting. Jika Barcelona mampu meraih kemenangan, mereka hanya tinggal menunggu hasil dari pertandingan lain untuk bisa mengunci gelar La Liga musim ini. Dengan kata lain, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan peluang besar untuk menentukan nasib gelar. Langkah Flick dalam sesi latihan terakhir ini memberikan sinyal jelas. Barcelona siap tampil serius dan tanpa kompromi. Kini semua akan ditentukan di lapangan. Apakah strategi ini mampu membawa mereka selangkah lebih dekat menuju gelar juara? Pelatih Osasuna Alessio Lisci menegaskan bahwa FC Barcelona memiliki cara bertahan yang sangat berbeda dibanding tim lain di La Liga. Menurutnya, sistem pertahanan Barcelona, terutama garis pertahanan tinggi dan jebakan offside, membuat lawan harus mengubah pendekatan permainan secara drastis dalam waktu singkat. Lisci bahkan menyebut bahwa menghadapi Barcelona seperti harus mengubah seluruh cara bermain hanya dalam waktu beberapa menit. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan karena pemain biasanya sudah terbiasa dengan pola permainan sepanjang musim. Ia juga menyoroti bahwa banyak tim kesulitan menghadapi sistem ini karena membutuhkan koordinasi dan pemahaman taktik yang berbeda, terutama untuk menembus jebakan offside yang diterapkan Barcelona. Meski begitu, Osasuna mencoba mencari solusi. Lisci mengungkapkan bahwa timnya telah berlatih untuk mengeksploitasi kelemahan tersebut, mengingat pada pertemuan sebelumnya, mereka sempat berhasil menciptakan peluang dengan pendekatan serupa. Selain aspek taktik, Lisci juga menegaskan bahwa Barcelona tidak akan datang dengan santai meski El Clasico sudah menanti. Ia yakin tim asuhan Hansi Flick akan tetap tampil maksimal dan fokus penuh pada pertandingan ini. Analisis Lisci ini kembali menegaskan betapa uniknya gaya bermain Barcelona musim ini. Dengan sistem pertahanan yang tidak biasa, Blaugrana bukan hanya sulit dikalahkan, tetapi juga memaksa setiap lawan untuk berpikir ulang sebelum menghadapi mereka. Barcelona menghadapi situasi krusial jelang laga penting, bukan soal cedera, tetapi ancaman kartu kuning yang bisa berdampak besar pada pertandingan berikutnya, khususnya di El Clasico. Menurut laporan Mundo Deportivo, beberapa pemain FC Barcelona kini berada dalam kondisi apercipidos atau terancam sanksi akibat akumulasi kartu kuning. Dua nama yang menjadi sorotan utama adalah Rafinha dan Marc Bernal. Keduanya hanya berjarak satu kartu kuning lagi dari hukuman larangan bermain di pertandingan berikutnya.
Situasi ini menjadi perhatian serius karena Barcelona sedang memasuki fase penentuan musim. Jika salah satu dari mereka menerima kartu kuning saat melawan Osasuna, maka mereka berpotensi absen di laga El Clasico yang bisa jadi sangat krusial. Rafinha sendiri merupakan salah satu pemain kunci di lini serang, sementara Bernal mulai mendapatkan peran penting di lini tengah. Kehilangan salah satu dari mereka tentu akan mempengaruhi keseimbangan tim. Kondisi ini membuat staf pelatih harus berhitung dengan cermat. Di satu sisi, mereka membutuhkan kekuatan penuh untuk mengamankan kemenangan, namun di sisi lain juga harus menghindari resiko kehilangan pemain penting di laga selanjutnya. Fenomena pemain yang berada di ambang sanksi ini memang umum terjadi di fase akhir musim, ketika intensitas pertandingan meningkat dan setiap duel menjadi lebih krusial. Dengan tekanan gelar yang semakin dekat, Barcelona kini tidak hanya harus menang di lapangan, tetapi juga bermain cerdas dalam mengelola resiko. Satu kartu kuning bisa menjadi pembeda dan menentukan langkah mereka di fase akhir musim. Dilaporkan oleh Mundo Deportivo, Pedri kembali menerima penghargaan individu FIFPro karena termasuk ke dalam jajaran 11 pemain terbaik musim 2024-2025. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas performa konsisten sang gelandang sepanjang musim, di mana ia menjadi salah satu pemain kunci dalam permainan tim. Pedri dinilai sebagai sosok sentral di lini tengah Barcelona, dengan kemampuan mengatur tempo, distribusi bola, serta kontribusi dalam membangun serangan. Performa stabilnya juga membuatnya terus mendapatkan apresiasi, baik dari internal klub maupun pihak eksternal, termasuk berbagai penghargaan individu yang ia raih dalam beberapa musim terakhir. Sebagai pemain yang masih berusia muda, Pedri menunjukkan kedewasaan dalam bermain dan menjadi salah satu pilar utama dalam proyek jangka panjang Barcelona. Penghargaan ini sekaligus memperkuat statusnya sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya saat ini. Dengan performa yang terus meningkat dan pengakuan yang semakin luas, Pedri diprediksi akan terus menjadi bagian penting dalam masa depan Barcelona. Sebuah sinyal positif bagi klub dalam membangun era baru yang kompetitif. Menurut laporan media Jerman, Barcelona tertarik merekrut gelandang serang berusia 18 tahun Samuel Inacio yang saat ini membela tim muda Dortmund. Pemain muda asal Italia tersebut dinilai memiliki potensi besar dan masuk dalam kategori permata masa depan sepak bola Eropa. Langkah ini sejalan dengan kebijakan transfer Barcelona dalam beberapa tahun terakhir, yang fokus mendatangkan pemain muda berbakat dengan harga terjangkau sebelum nilai mereka melonjak di pasaran. Inacio sendiri sudah mulai mencuri perhatian. Meski masih sangat muda, ia telah menjalani debut bersama tim utama Dortmund pada Februari lalu dalam laga melawan Bayern Munchen. Sejak saat itu, ia mulai mendapatkan kesempatan bermain dan bahkan masuk skuad untuk pertandingan Liga Champions. Tak hanya itu, performanya bersama tim cadangan juga cukup impresif. Musim ini ia mencatatkan 10 gol dan 2 assist, menunjukkan kontribusi signifikan sebagai gelandang serang yang juga bisa bermain di posisi sayap. Namun, Barcelona tidak sendirian dalam perburuan ini. Klub kaya Prancis, Paris Saint-Germain, juga dilaporkan tertarik dan telah mengajukan proposal serupa kepada sang pemain. Barcelona disebut ingin segera merekrut Inacio dengan biaya relatif kecil atau menunggu hingga kontraknya berakhir pada 2027 agar bisa mendapatkannya secara gratis. Sementara itu, Dortmund berusaha mempertahankan sang pemain dengan memberikan kesempatan bermain di tim utama sebagai bagian dari proyek masa depan mereka. Persaingan antara dua klub besar Eropa ini diprediksi akan semakin menarik dalam beberapa bulan ke depan, seiring meningkatnya perhatian terhadap talenta muda berbakat tersebut. Nama Jan Virgili muncul sebagai alternatif low cost untuk mengisi posisi sayap kiri yang masih menjadi perhatian manajemen klub. Pemain muda berusia 19 tahun itu saat ini bermain untuk RCD Mallorca setelah sebelumnya dilepas oleh Barcelona.
Keputusan ini muncul seiring belum maksimalnya performa Marcus Rashford di posisi tersebut, sehingga Barcelona mulai mencari opsi lain, termasuk pemain yang sudah memahami filosofi klub. Virgili sendiri baru saja mencuri perhatian setelah tampil sebagai starter dan mencetak gol dalam laga terakhir Mallorca. Meski timnya kalah 1-2, kontribusi tersebut menunjukkan perkembangan positif sang pemain di level La Liga. Saat ini, fokus Virgili masih tertuju pada misi menyelamatkan Mallorca dari degradasi. Namun, peluang kembali ke Barcelona tetap terbuka, tergantung keputusan kedua klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Secara kontrak, Barcelona masih memiliki keterkaitan dengan pemain tersebut. Klub Katalan sebelumnya menjual sebagian hak Virgili, dan jika ingin membawanya kembali, mereka harus membayar sekitar 60% dari nilai pasar, yang diperkirakan mencapai 15 juta euro. Dengan situasi ini, Barcelona dihadapkan pada dua pilihan, mengeluarkan dana untuk memulangkan talenta lama mereka, atau mencari opsi lain di pasar transfer. Yang jelas, nama Jan Virgili kini kembali masuk dalam perencanaan klub untuk musim depan.